Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Selamat bertemu di channel Cuti Nalar. Entah siapa yang cuti nalar, yang penting kita harus berpikir waras ya. Nah, di sini ada status dari Kiai Maimun Abdul Ghafur, teman-teman. Basul Masail, nasab di Brebes dan manuskrip kitab sejaman. Nah, mungkin kemarin ya ada Basul Masail, nasab di Brebes ya, dan manuskrip kitab sejaman yang diadakan oleh Kiai Maimun Abdul Ghafur. Nah, di sini kata beliau 3 poin menjadi hasil rekomendasi Basul Masail nasab di Pondok Pesantren Al-Fatah, Tegal Gandu, Wanasari, Brebes, kata beliau. Yang pertama, 1. Penetapan nasab bisa berdasarkan salah satu dari 5 cara, syuhrah wal istifadah. Jadi meskipun Kiai Imad nggak setuju ya dengan syuhrah wal istifadah, tapi menurut Kiai Maimun Abdul Ghafur, syuhrah wal istifadah ini ya dapat memungkinkan dalam penetapan nasab. Yang kedua, catatan ahli nasab. Catatan ahli nasab. Yang ketiga, saksi, pengakuan qabilah dan pengakuan seorang laki-laki yang memiliki kredibilitas. Jadi ketika semua ini memenuhi, maka nasab Ba'alawi dikatakan sahih gitu, kata Yai Maimun Abdul Ghafur. Yang kedua, menganggap Ba'alawi sebagai keturunan Nabi adalah sah tuh. Jadi hasil Basul Masailnya menganggap keturunan Nabi, Ba'alawi sebagai keturunan Nabi adalah sah ya. Artinya bukan sebuah perbuatan kriminal secara agama maupun negara. Seperti itu, teman-teman. Yang ketiga, masalah tes DNA nih. Tes DNA bisa dijadikan acuan dalam penetapan nasab dengan 3 ketentuan. 1. Bukan untuk nasab yang jauh. Jadi Ba'alawi itu ya nasab yang sangat jauh sekali, jadi ya tidak bisa. Tapi kalau misalnya dekat, ya bisa gitu. Makanya tidak bisa dihasilkan, tidak bisa ditentukan dengan hasil tes DNA karena bukan untuk nasab yang jauh gitu. Yang kedua, untuk yang majhulun nasab, ya tidak diketahui nasabnya. Misalnya ada bayi gitu kan, orang tuanya nggak tahu siapa gitu kan. Nah, ini bisa nih menggunakan tes DNA. Yang ketiga, apabila tidak ditemukan satu dari 5 cara yang disepakati dalam poin pertama. Berarti kembali ke pertama lagi ya. Oke. Catatannya. 1. Kecuali Munas PBNU, hasil Basul Masail ditingkatkan PWNU, PCNU, dan MWCNU hanyalah bersifat rekomendasi. Tidak boleh memaksakan orang yang tidak sependapat untuk meyakini sesuatu yang bersifat mukhtalaf. Jadi ini nggak memaksakan juga bagi yang nggak percaya sama Ba'alawi, nggak masalah gitu, karena bersifat mukhtalaf ya. Dalam bentuk apapun, termasuk menghina, nggak boleh, mengkafirkan atau membubarkan pengajian, karena keyakinan dan hak bicara adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Foto proses rumusan dan sebuah manuskrip Al-A'lal 460 Hijriah lebih tua dari Syujarah Mubarakah ya, yang menjadi bukti bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad Al-Muhajir. Jadi ada lebih tua dari kitab As-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu namanya manuskrip Al-A'lal, teman-teman. Nah, ini foto-foto para kiai-kiai ya, yang yang bermusyawarah merumuskan. Nah, ini nih, di sini manuskrip Isnad Al-Hasan Ibnu Muhammad Al-Alal ya. As-Said Muhammad Hasan bin Muhammad Al-Alal Husaini wafat 46 Hijriah, bernasab sahih yang tertulis dari masa ke masa di semua kitab. Nasab sebagai buyut anaknya cicit dari Ahmad Al-Muhajir. Pada isnadnya ia berkata, nah ini nih, hadatsana Al-Hasan ibnu Muhammad Al-Alal qala hadatsana Abu Al-Hasan Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Isa Al-Alawi Al-Uraidi itu. Qala hadatsana ya, terus sampai Al-Alawi Tanjil Yaman, terus sampai Baghdadi. Nah, di sini dikatakan meriwayatkan kepadaku kakekku Ali bin Muhammad Ahmad Al-Muhajir bin Isa di Basrah. Dia berkata, meriwayatkan kepadaku pamanku Abdullah bin Ahmad Al-Aba bin Isa Al-Awi Nazilul Al-Yaman, imigrasi yang menetap di Yaman. Hasan Al-A'la mengatakan kakeknya bernama Ali, persepsi dengan silsilahnya di kitab nasab, dan Ali mengatakan pamannya bernama Abdullah bin Ahmad bin Isa, presisi jika dikompromasikan dengan kitab nasab.
Hasan itu sejaman dengan kakeknya yang bernama Ali. Ali tentu saja sejaman dengan Abdullah, kelak dipanggil Ubaidillah. Kami sebut sejaman karena meriwayatkan hadis dengan redaksi hadasana yang mengindikasikan tahaqququ al-liqa, pertemuan langsung dari orang yang sama-sama hidup dan sejaman. Orang yang sejaman apalagi mendapati masa kehidupannya, tentu saja tidak perlu kitab nasab dan kesaksiannya bernilai otoratif. Eksistensi Musnad Al-Hasan bin Muhammad Al-Alal ini dikonfirmasi oleh Musnid Dunya Syekh Hasan Al-Fadangi dalam kitab Al-Arba'una Hadasain min Al-Arba'in Kitabain Ar-Arba'in Syekhon Rawahul Hasan ibnu Muhammad Al-Alal Al-Iraqi fi Musnid an Aliyi. Nah, seperti teman-teman. Jadi ternyata ada manuskrip ya tentang isnad ya, yang menunjukkan bahwasannya lebih tua dari kitab Sajarah Al-Mubarakah. Nah, ini pencipta Kiai Imad yang sering-sering mengagungkan kitab Sajarah Al-Mubarakah. Mungkin ini jawabannya. Nah, ini hasil dari diskusinya. Oke, teman-teman bisa nanti lihat ya. Oke, nah di sini di status dia lagi Kiai Maimun Abdul Ghafur di 8 jam yang kemarin ya. Raden Linawati ini pakar manuskrip perempuan. Secara tegas menyatakan bahwa manuskrip Sajarah Al-Mubarakah baru ditemukan pada abad 12. Jadi manuskrip Sajarah Al-Mubarakah itu ditemukannya abad ke-12, terpaut berabad-abad yang disuarakan oleh Kiai Imad. Padahal Sajarah Al-Mubarakah sudah seperti Vatikan bagi Kiai Imad dalam melancarkan tuntutan kitab sejaman. Maknanya tesis Kiai Imad di dalam Al-Fiqrah Ahmadiyah maupun Minhajun Nasibin sama sekali belum layak dikaji apalagi distatuskan karya ilmiah. Artinya Kiai Imad sama sekali belum bisa membuktikan kebatalan nasab Ba'alawi menggunakan manuskrip abad 6. Jadi ngapain juga nuntut pematahan hujjah dalam kitab sejaman. Saran saya untuk Kiai Imad belum nuntut kitab sejaman, pastikan kitab rujukan Anda itu menggunakan manuskrip asli yang lebih tua, minimal dari zaman Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami lah manuskrip Anda saja abad ke-12, minta sejamannya abad yang ke-5. Jadi kenapa harus kitab Sajarah Al-Mubarakah gitu, Sajarah Al-Mubarakah yang abad ke-12 gitu. Nah, ada nggak yang abad ke-5 diminta balik ya? Oke, kayak itulah hasil diskusi dan masail dari NU, dari Brebes ya. Manuskrip kita sejaman ya, semoga nanti balasan dari Kiai Imad, kita tunggu balasan dari Kiai Imad. Sampaikan pesan ini kepada Kiai Imad, semoga beliau bisa membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.